Ya, ini anak-anak ya, kemarin kita akan melanjutkan jenis korelasi, di antara adalah korelasi poin biserial. Di antaranya ini adalah termasuk jenis korelasi yang menghubungkan dua variabel biserial. Nanti ada lagi setelah ini nanti adalah rank order ya, insya Allah. Rank order, tapi saya belum menyiapkan. Yang ini aja dulu, yang biserial. Ini untuk apa ini statistik ini ya? Ketika nanti antum sudah mengajar, antum mengajar membuat soal, ini ada soal, ya soal misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10. Kemudian ini siswanya, ya siswanya banyak, misalnya 10. Ya. Kemudian dari soal yang kita buat ini dijawab oleh siswanya, ya ini siswa A misalkan. Dia menjawab, ini ada ketentuan, ketika benar dijawab dengan diberi skor 1 ya. Kalau benar beri skor 1, kalau salah diberi skor 0. Ya, kalau salah, ini salah, dia jawab salah, diberi skor 0. Ya. Jadi kalau benar diberi skor 1, kalau salah diberi skor 0. Jadi ini termasuk kalau di data namanya data nominal ya. Nominal itu data itu benar salah ya, tua muda, kemudian besar kecil, senang susah, terus kaya miskin dan seterusnya ya. Itu contoh dari data nominal ya. Itu mahasiswa ini kalau benar skornya 1, kalau salah ini. Berarti di sini kita lihat siswa A dia menjawab nomor 1 ya benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar ya, 4 salah dan seterusnya, sehingga skor yang benarnya dia ada 6 ya, skornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Siswa B, siswa C dan seterusnya. Siswa C ya, ya nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, 4 benar, maka skor yang benarnya adalah di sini ada 3, yang lainnya salah. Kemudian ini ada total jawabannya ya masing-masing siswa. Siswa A itu menjawab 6, siswa B menjawab 4 dan seterusnya. Kemudian ini ada ketentuan yang ini, ada P dan Q. P itu proporsi yang menjawab benar, Q yang menjawab salah. Nah, coba yang benar dari soal nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Berarti yang salah 3. Soal nomor 2 yang jawab benar 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang jawab benar 5, yang jawab salah juga 5. Itu ya mahasiswa. Nah, kemudian coba kita masukkan ke rumus ini. Ya, rumusnya ini kan R biserial ya. R kalau di Anas Sudiono namanya PBI, RPBI, poin biserial ya. Kalau di sini pakai namanya bis ya, biserial. Itu di sini adalah nanti ada ini pengertiannya X rata-rata ya, ada ini juga X total rata-rata. Ini rata-rata dari apa? Dari yang menjawab benar. Ini ya. Rata-rata skor responden yang menjawab benar. Yang ini yang depan ya. Kalau yang belakang ini adalah respon yang totalnya, nilai totalnya. Gitu ya. Dari sini tuannya mahasiswa ya. Oke, kemudian coba kita selesaikan maksudnya apa ini. Dari sini nanti kita akan bisa dapatkan berapa nilai R-nya ya. Dari R-nya di sini, R-nya di sini diperoleh untuk masing-masing butir soal. Ini yang di sini X totalnya dari ini ya, total dari ini ya.
Kalau yang X satunya lagi yang depan ini adalah ini per butir soal ya. Untuk butir soal nomor 1 punya rata-rata sendiri. Butir soal nomor 2 punya rata-rata sendiri. Ya, dan seterusnya punya butir nomor 3 juga gitu. Tapi yang X totalnya ini sama ya. Rata-ratanya sama. Kemudian di sini ada X total sudah akar ya, akar dari proporsi yang menjawab benar P tadi per atau dibagi dengan proporsi yang menjawab salah itu I tadi. Jadi kebetulan soalnya 10, jadi gampang ya. Kalau benar 7 maka yang salah sisanya yaitu 3. Oke. Kemudian di sini dibagi dengan S standar deviasi sudah kita mencoba beberapa kali ya. S yaitu standar deviasi. Lanjut ya. Sekarang coba kita mau membahas masalah ini dari contoh. Contoh seseorang yang seseorang uh, guru ya, guru memiliki soal yang telah dikerjakan oleh 10 siswanya. Guru tersebut membuat soal jumlahnya 10. Nih, ya. Kita ingin lihat apakah butir soal nomor 1 itu valid atau enggak. Pengertiannya valid itu apa? Pengertian valid itu berarti dia soal tersebut mampu ya mengukur kondisi siswanya. Kalau memang siswanya pandai, maka dia dapat nilai bagus. Kalau memang siswanya nggak begitu pandai, dapat nilai sedang. Ya. Kalau siswanya lemah, maka nilai kecil. Jadi soal tersebut, soal butir nomor 1 itu mampu mengukur. Kalau memang anaknya mampu, ya bagus nilainya. Ya, dia bisa ngerjakan, dia bisa jawab. Kalau yang nggak bisa jawab, ya nilai kecil, gitu ya. Kemudian dites juga soal nomor 2. Apakah seperti itu? Ya. Karena kalau misalkan soalnya jelek gimana? Kalau soal jelek yang nggak dikatakan tidak valid soal jelek. Yang anak yang kemampuannya rendah bisa mengerjakan, justru anak yang kemampuannya tinggi dia tidak bisa mengerjakan. Ya, dikatakan juga itu soalnya nggak valid. Soal misalkan antum membuat soal terlalu sulit ya, terlalu sulit diberikan kepada siswanya. Maka baik siswa yang pandai maupun yang sedang maupun yang low ya, yang low learner ya slow yang nggak bisa kurang pandai itu semuanya akan mendapatkan nilai jelek ya karena mereka semuanya mendapatkan kesulitan. Kalau sulit, ya sulit, soalnya sulit. Kalau soalnya mudah ya baik yang pandai maupun yang sedang maupun yang kurang pandai semua bisa mengerjakan. Jadi saat kelas kok nilainya 100 KP ya. Oh berarti kalau gitu soalnya terlalu mudah. Jadi makanya akhirnya kita mengadakan pengukuran apakah soal tersebut pas ya, apakah pas untuk dijadikan sebagai pengukur, penguji dari kemampuan dari siswa. Jadi sehingga nanti kalau dikatakan soal itu valid, ketika anak yang baik, yang pintar, yang rajin bisa ngerjakan. Anak yang mungkin kurang pandai, ya mungkin kurang cakap, tidak kurang baca, mungkin akan membuatkan kesulitan. Itu berarti soalnya benar ya valid. Ini diantaranya dengan kita menguji dengan menggunakan ini ya. Dibuatkan tabel seperti ini ya. Tabelnya seperti ini, ada namanya siswanya, ada butir-butir soalnya, kemudian di sini ada pemetaannya. Kalau benar diberi poin 1, kalau salah diberi poin 0 gitu ya. Oke. Saya sekarang coba dipindahkan ini ya datanya. Kita ingin menguji untuk butir soal nomor 1 ya. Butir soal nomor 1 ini ya. Ini totalnya ini. Sebentar, saya mau tanya. Suara saya ini masih bisa diterima dengan baik atau gimana? Atau ada noise gitu? Ada trouble? Halo? Sedikit kemeresek. Iya betul ya. Gemuruh, agak gemuruh.
Coba ini lebih jelas mungkin sampai saya lepas. Iya, lebih jelas Jelas ya. Ustaz. Alhamdulillah. Ya wis. Ini sekarang saya ambil ini, ambilnya saya copy ke bawah sini ya, terus sini ya. Saya kecilkan biar nggak terlalu gede. Nah, kecil. Kemudian ini saya ambil rumusnya. Potong aja rumusnya ya. Ya, coba saya potong rumusnya. Taruh sini ya. Yes. Sekarang yang saya butuhkan berarti ini adalah standar deviasi. Kemudian P-nya sudah ada, ini P. Ya. Q-nya sudah di bawahnya. Kemudian rata-rata dari total ini saya coba cari. Kemudian rata-rata dari yang nomor satu. Karena kita sekarang mencoba untuk menguji nomor satu. Ya, coba diuji ya. Validitas soal, butir soal nomor satu. Butir soal nomor satu. Butir satu gini. Nah, coba ya, pada butir satu. Kayaknya harus di... Nah, udah. Ya, saya butuhkan ini sekarang yaitu pertama ini, nomor satu ini. Mana yang menjawab benar, ya kan? Ini kita coba kita ambil ini, kita copy, nih ya, satu mahasiswa, atau ini saya bawa ke ini aja, agak ke tengah. Nah, yes. Yang menjawab benar itu adalah A, B, C, D yang jawab salah. Siswa ya, siswanya nih ya. Siswa A jawab benar, B jawab benar, C benar. Siswa D jawab salah ya. Siswa I ya jawab salah. C jawab benar ini ya. Satu saya ambil dari apa tabel. Terus kemudian gini, kita mencari rata-rata dari yang menjawab benar nomor satu. Ini ya. Jadi rata-ratanya nanti kita misalkan ini ya, rata-rata rata-rata yang menjawab nomor satu, rata-rata satu misalkan. Nah, ini saya juga eh, biar tidak terlalu panjang ya, atau kasih X saja ya, X1 gini. Rata-rata satu, X1, format cell, kemudian subscribe ya, subscribe, itu ya, oke, itu satu, satu. Nah, ini. Oke, berarti kita butuh ini, butuh ini, jawaban ini, satu ini yang jawab benar ya, dengan ini. Nah, nanti gini. A nilainya berapa? A menjawab benar. Skornya A di sini adalah 6. B menjawab benar ya. Dalam satu ya. Skornya B berapa? 4. C menjawab benar. Berapa skornya? 9. D menjawab salah. Oh, nggak usah. Salah sini nggak usah ditulis. Ya, nggak usah. Kemudian yang salah lagi I. Nggak usah tulis ya. Jadi di sini kita lihat sini yang satu benar ya. Di sini maka di sini ternyata sama dengan tak koordinat. Bentar Mas. Tak bawa ke bawah aja ini. Tak bawa ke bawah aja.
Nah, wes, kayak gini. Ini tak bawa ke atas. Nah, rata-rata X1. Artinya untuk butir soal yang ke satu ya. Berarti di sini kita pilih sama dengan dulu. Sebentar ini saya coba saya copy ini ya. 64978 coba 64978 saya copy coba di sini. 64978 6 4 78 586 43 ya, 586 43 5 8 6 4 3. Ini saya ambil tadi dari ini ya, dari skor totalnya. Saya ambil di sini. Iya. Oke, saya coba tengahkan atau gimana nih biar enak ditengahkan. Maka di sini untuk yang menjawab benar nomor satu itu tadi itu ya biru. Ini A ya biru. Sudah ya. Jadi sini yang banyak benar hanyalah A ditambah nanti C. A tambah C tambah C ya. Kemudian D salah. Benar tambah tambah G tambah H. Tambah G, H. Kemudian ini tambah terakhir ya. I salah, C benar. Tambah C. Ini mahasiswa. Kemudian ini kan eh karena rata-rata maka ini nanti ditambah setelah ditambah dibagi dengan tadi total yang benar kan 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 A B C E G H I ya G H C ya. Dikurung coba dikurung dulu. Ini bukan rumus ya, ini bukan bukan kita rumus ini sedang menulis biasa ya. Kurung dulu, ini sedang menulis biasa kita. Kemudian dibagi dengan jumlahnya yaitu 7. Ini enggak diselesaikan ya, ini bukan diselesaikan ini. Ya, ini bukan diselesaikan ini. Ini bentar, bentar. Ini kita sedang tak mau ternyata ya, tak mau Mas Johan ya. Bentar, ini saya harus membuat caranya nulisnya sama dengannya di luar dulu kan. Nah, sini dulu. Di sini mungkin bisa. Sama dengannya di sini aja. Ya. Nah, oh, sama dengannya kecil. Coba besarkan. Hmm, sama dengan biru. Tak mau ya. Oh, tak mau lebih kecil ya. Harus dikembalikan berarti ini. Format cell dikembalikan berarti. Kalau mau ya sama dengan ya. Ya, tadi saya kurung lagi. Saya mulai dari awal nggak apa-apa. Saya kurung, satu aja kurungnya. Tambahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti di sini satuannya ya. A B C A berapa lagi ya B C S-nya salah B B nya juga B C A
Kemudian terakhir yaitu disebut C, ya, burung tutup, burung tutup kemudian dibagi dengan 7, tapi ini bukan rumus ya. Wes ya. Yang mau saya rumuskan sekarang yang ini. Yang mau saya rumuskan sekarang. Ini. Ini ya. Sama dengan ini yang mau saya rumuskan. Di rata-rata. Kalau ingin rata-rata, ini mau dihilangkan nggak apa ya? Dihilangkan aja ya. Yang nol ini saya hilangkan. Karena nggak dipakai. Kemudian mana lagi yang nol? Di del. Oke. Ini lagi nol. Del. Delete, delete, delete. Ya. Kemudian ini lagi nol. Jadi ada jumlahnya 7 yang menjawab benar ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa mencari rata-rata di sini ya. Pakai apa? Pakai, pakai apa? Kayak ini ya. Pakai more function formula, more function ini statistik, ini average ya. Average rata-rata dari mana? Dari ini ya. Dia diklik aja di blok ya. Dapat sudah itu rata-ratanya. Nah, itu ya. Dapat. Kemudian nyari rata-rata totalnya. Ini yang ini. Ini ya. Ini pindah saja. Udah melihatnya. Nah, di sini. Apa sini? Nah, kita mencari sekarang ini. Ini tadi ya. Ini tadi rata-rata dari poin satu ini ya. Nah, ini kita baca sih. Rata-rata total. Apa sudah? Ini ya, ini aja ya. Kalau sini berarti nanti kita ke function average. Yang mana? Yang mana? Yang ini, ya. Sebentar, tak pikirkan dulu. Yang ini, yang ini, yang ini. Bukan 60 ya, 60 jumlahnya. Jadi yang ini aja. Sebelum 60 ya. Yang ini. 6 sampai 3. Ya, di blok aja. Blok 6 sampai 3. Gampang ya, harusnya harusnya 6 ya, karena 60 dibagi 2. Ustaz, suaranya enak, Ustaz. Ya, saya juga belum paham ini kenapa kok terjadi kayak gitu. Apa karena PLN-nya atau komputernya saya nggak ngerti. Ya, ini jelas PLN, ya. Ustaz. Kenapa? PLN. Nah, saya nggak ngerti ya. Apakah PLN-nya apa komputernya? Kalau kayaknya sih komputernya ya, laptopnya ini. Ya, udah jelas ya. Yang ini ya. Nah, ini 6, rata-rata totalnya gampang lah ini ya. 60 dibagi 10 pastilah 6 ya. Oke, tak besarkan di sini. Biar kelihatan gede. 6 loh gede. Kasih kotak gini ditengahkan. Oh ya, yes. Dapat sudah ini dapat. Sudah dapat. Ini nanti gampang ini ya, akar gampang. Ini standar deviasi. Nah, nyari standar deviasi. Standar deviasi dari total dari ini tadi. Ya, standar deviasi. SD, SD. Kalau gitu SD-nya tak pakai sini aja. SD.
Terus sini ya, SD-nya. Seperti biasa, formula, kemudian more function, yang standar deviasi pakai stdef, yang P, standar deviasi yang P, ini, yang P ya. Ada S, ada A, ada BA, ini pakai yang P. Klik A, ada, diklik. Yang mana yang mau dipakai? Yang mana? Ya, yang total, berarti yang ini tadi. Nih, ya, diblok aja. Nah, dapat sudah. Kemudian di OK ya, di OK ini ada OK-nya. Nah, berapa itu servisinya? 1,897 sudah selesai sudah. Ya, P-nya ada, P-nya 7, Q-nya 3 ya, P-nya 7. Kalau mau tulis P-nya 7 nanti P sama dengan 7, Q sama dengan 3 kalau mau nulis. Nah, wes tinggal dimasukkan ya. Wes. Sudah, wes tulisan di sini ya. R sekarang kita ngitung R, kalau di Anusudiono namanya RPBI. PBI itu singkatan dari poin biserial ya, tapi di sini dikatakan R bis gitu ya, biserial gitu ya. Saya pakai yang ini aja, yang di buku kita aja R PBI, R Sudiono. Insya Allah nanti sama kok ya, sama. Ya pakai subscribe, ini RPBI. PBI poin biserial. Ini bisa tak gedekan aja. Gedekan aja biar mantap. Sama dengan di sini. Nah, kita sudah masuk ke rumus ya, masuk rumus. Ini berarti kita kurung dulu. Ini kita kurung, nanti kita kalikan ini. Ya, kita kurung kalikan dengan ini dibagi dengan S. Ya, ini dikurung biar diselesaikan dulu. X rata-rata yang menjawab benar dikurangi X total yang menjawab benar. Ya, X ini totalnya bukan benar ya. Ini yang jawab benar, ini yang totalnya dibagi atau dikali dengan akar ini. Ini dikurung, nanti ini juga dikurung. Yang ini dikurung, tapi yang ini dikurung nanti di akar. Berarti pangkat 0,5. Kemudian ini artinya dikali ya. Kurung yang pertama dengan ini yang kedua ini dikalikan. Kemudian dibagi dengan S, standar deviasi. Coba diketik ya. Kurung dulu. Kita mengurangkan ini yang rata-rata ini nih. Nah ini klik ya, klik ini. Dikurangi dengan yang ini. Yang total klik ini ya. Kurung tutup kemudian dikali. Kenapa kok dikali ya? Ya ini karena ini arti dikali ya. Gak ada uangnya berarti dikali. Dikali dengan akar. Akar berarti ditutup dulu. Kurung lagi. P bagi Q. P-nya 7 tadi. Q-nya dibagi Q. Q-nya 3. Terus kurung tutup. Nah, kemudian topi karena di akar ya. Topi 0,5. 0,5. Ya, 0,5. Ya, ini berarti dikali. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Kalau saya butuh kurung lagi ya, coba ya tutup ya. Saya butuh kurung lagi nih kayaknya. Saya kurung lagi, butuh lagi. Depannya berarti juga dikurung berarti di sini. Sebentar, ini bermasalah. Sebentar ya, sini ya, ini ya. Masuk ini ya, ini. Ini saya kurung dulu. Saya butuh kurung, lihat ke kiri atas ya, rumus kiri atas. Ini juga saya kurung. Ini kurung muncul kurungnya. Ini saya kurung di sini. Ah, wes. Kenapa? Karena akan saya bagi dengan ini standar deviasi. Ini ya, klik sini ya, klik. Sudah. Kemudian di enter. Nah, itu. Hasilnya 0,23. 0,23. Hasilnya ini diapakan? Apakah ini valid? Apakah tidak diapakan? Seperti biasa, seperti kemarin, dibandingkan dengan degrees of freedom, ya, dengan
Degree of freedom dengan derajat kebebasannya adalah apa? N minus 2. N-nya itu jumlah sampelnya minus 2. 2 itu adalah jumlah variabelnya ya, variabelnya 2. Variabel bebas dan variabel berikan ya. Nah, coba nanti sih ntar ini saya belum membandingkan dengan R tabel. Saya coba mau ngitung dengan cara lain dulu ya. Coba ngitung dengan cara lain dengan cara dibuat dewi-dewi. Coba saya buat sendiri, atas sendiri, bawah sendiri gitu ya. Ya. Coba saya buat atas sendiri, bawah sendiri. Ini apa alternatif lain. Ya coba ini atas sekarang ya. Atas, berarti apa yang dimaksud dengan atas itu adalah ini. Ini bagian atas ini. Ya. Ini bagian bawahnya ini. Atasnya berarti dikali dulu. Ya. Atas berarti sama dengan kurung dulu. Ini, klik ini ya, X yang menjawab benar. Dikurangi dengan rata-ratanya. Apa ini? Ya, sini ya. Tuh, Pak belum. Di atas saja di atas ini. Oke, taruh sini ya. Ini H59 ini kita kurangi di sini ya. Mainnya di atas kita di kiri atas dikurangi dengan ini sininya. Kurangi biasa gini loh. Nah, bawah ya. Oh, nggak pakai ini ya, nggak pakai ini langsung biasa gini. Ah, gini. Oh, gitu. Kurangi rata-rata 6. Kurung tutup kemudian dikalikan. Kalikan kurung buka. Nah, ini 7 dibagi dengan 3 ya. 7 dibagi 3. Nih, ini ya. P-nya 7, Q-nya 3. Kemudian ditutup, kurung tutup. Kemudian topi, karena mau kita pangkatkan dengan 0,5 atau di akar. Sudah, di bagian atas ya. Kemudian diklik. Nah, ini hasilnya. Ya. Bagian bawahnya ini standar deviasi. Ya, jadi mungkin kita bisa langsung gini. Sama dengan kita mau nyoba parsial-parsial per bagian. Klik ini bagian atasnya. Klik garing, garis miring, karena dibagi dengan ini standar deviasinya. Klik ini. Dah. Kemudian di enter atau di sini ditekan sedikit. Sama ya. 0,23 sama ya. Ini sama ya. Dan ini ya. Hasilnya sama. Tadi yang dilangsung awal, ini yang tadi per bagian. Tapi saya ingatkan mahasiswa kalau nanti nulis di lembar skripsi, ini tulis lengkap ya. Seperti biasa, kemudian angkanya diganti satu persatu. Setelah ditulis dulu rumusnya, kemudian diganti angkanya. Setelah itu perincian hitungannya, X dikurangi X apa proporsi yang menjawab benar dikurangi X rata berapa, ini berapa. Jadi biar nanti dalam satu halaman tergambar pengujinya, jadi melihatnya juga enak. Oh iya, ini ada hitung-hitungannya gitu. Karena kadang-kadang penguji itu juga iseng-iseng menghitung. Dia ngetes hitungan kita kira-kira benar apa salah gitu loh. Karena pernah terjadi zamannya kemarin skripsi yang 2 tahun yang lalu, 2 semester lalu mungkin ya. Sekarang udah lulus anaknya. Eh dosennya pengujian ngitung. Sebenarnya nggak salah hitungannya mahasiswanya, tapi dosennya menggunakan jumlah yang berbeda ya. Misalkan sampel ya, 30, sampel 30 di Kopli Bakdi. Ya. Ketika di Kopli ikut tes, di Bakdi 2 itu nggak ikut. Nah, saya menasihatkan kalau 2 nggak ikut ya nggak bisa dijadikan data, ya harus dieliminasi, jadi tinggal 28. Kita menggunakan prinsip 28, tetapi ternyata pengujinya menggunakan prinsip 30. Jadi tetap walaupun tidak ikut, di bagian bakdinya harus dimasukkan. Wah ini hitung, mungkin dia akhirnya ngitung. Tapi dia dengan mudah dia bisa menghitung karena kita memang menampakkan hitungannya. Ya, ditambahkan aja tidak apa-apa, supaya membantu juga kalau ada perbaikan, ada apa koreksi.
Ini ya, ini mahasiswa ya. Jadi setelah ini ketemu, yaitu RPB ini adalah 0,23, baru kita bandingkan dengan kemarin itu adalah apa? Ya, decrease of freedom ya. Decrease of freedom kita bisa pakai ini. Yang kemarin ini, karena sampelnya kebetulan sama-sama 10 coba ya. Pakai yang ini. Yang kemarin ada decrease of freedom-nya sama-sama 10-nya mana? Ini ya, ini kan. Jadi kan 8 ya. Jadi sebenarnya N-nya 10, 10 kurangi 2, 8, ini di sini. Iya. Berarti di sini maka dikatakan di sini R-nya yang kita hitung tadi, RPB-nya nggak mampu ya, nggak mampu mengalahkan ini nilai decrease of freedom-nya atau di bawahnya ini dia. Maka kalau di bawahnya ini maka dikatakan dia hmm, tidak valid ya, maka dikatakan dia tidak valid ya. Coba itu coba di sini. Ya, dia tidak valid. Maka kapan dia valid? Ketika RPBI mampu mengalahkan ini ya, yang ini ya, yang 8 ini ya, karena 10 dikurangi 2, 8. Ini ada 5%, 0,5, 0,6, lebih tinggi-tinggi. Ini cuma 2, salah ya. Itu ya, itu untuk kita uji nomor 1. Sekarang coba uji nomor 10 ya, kita uji ya, coba ya, nomor 10 ya. Coba aja ya, coba 10 kita uji. Valid apa enggak? Di copy. Nah, kita mau uji nomor 10. Paste. Nah, ininya dipakai lagi, ini pakai ya. Pakai lagi di sini. Ini nggak usah ini ya, nggak usah ini. Jelajah ya, kok ke ini aja. Yes. Sekarang ini butir soal nomor 10 yang ini kita pakai. Diuji apakah dia valid atau tidak. Dilihat sini. Yang jawab salah dieliminasi aja ya. Jawab benar nanti yang dipakai. Sebentar, saya enggak hafal ini. Apa? Ininya. 64978 ya, coba ya. Ulang lagi nih. 58643. Nah, sudah. Kemudian yang 0 ini dieliminasi. Ya, berarti dia jawabnya salah. Di del. Hmm. Nah, dia jawab yang benar ini. Kemudian kita nyari X rata-ratanya. Ya, saya copy aja karena sama datanya ya. Datanya sama, yaitu di bagian ini yang sama. Ya, totalnya dan standar deviasinya. Lalu keliru ini. Dia berubah ini ya, menurut saya. Keliru, udah nggak apa dah, nanti dicari lagi ya. Ini bukan X1 ya, tapi sekarang kita pakai yang
X2 coba sih. Nah, pakai sekarang ganti X2. Hmm, 2. Oh, nggak mau. Nggak apa ya? Wis, nggak apa wis. Totalnya tadi rata-rata totalnya tadi adalah 6 ya. Kita itu ketik aja 6. Kemudian standar deviasinya adalah ini 1,897 ya, kita tik aja nggak apa. Mau nyari juga nggak apa-apa, titik aja karena sama 1,897 karena dia berangkat dari data yang sama, data total ya, total dari ini ya. Ya, jadi ini sama, X totalnya sama, S totalnya sama ya. Cuman yang beda adalah di X2-nya aja di sini ya, di sini aja. Di X10, X10 aja, X10. Jangan X2. Apa? Rata-rata untuk top data ke 10 ya, keliru dibagi aja, diperbaiki. X10 aja. Ya, 10. Karena kita sudah menguji untuk yang eh, butir soal ke 10. Oke. Nah, ini besarkan mungkin bisa lebih jelas. Nah, ini ya mahasiswa ya. Wes. Sudah. Sekarang kita nyari rata-rata ke 10. Berapa? Bukan 76 ya. Bukan 76 ini. Biru ini ya. Berapa tadi? Ini tambahkan ya. Tambahkan ya. 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 8. Ini. Yang benar cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dicek sih. Yang benar 6. Oh ya betul. Yang benar 6. P-nya 6. Q-nya berarti P-nya sama dengan 6. Berarti Q-nya sama dengan 4. Ya, berarti Q-nya sama dengan 4. Ya, sudah, mahasiswa. Ya, Q-nya double, kebanyakan ini. Sudah. Nah, sekarang kita nyari X rata-rata dari ini. Ya, pakai ini, formula, statistik, average. Nah, langsung aja di blok ini ya. Karena kita sedang mencari ini ya. Di blok aja ini. Diganti dengan ini. 6, 9. Nah, ya, sudah. Diklik, oke. Nah, dapat ini. Oh, di sini. Apa? Harusnya di sini ya. Diulang, diulang. Diulang. Harusnya di sini. Bentar. Nah, terus ini. Ah, lupa saya. Kemudian more function. Kemudian average. Nah, di ini nanti dengan ini. 6, 9. Nah, kemudian di oke. Nah, muncul di sini. 7,333. Sudah. Kita pakai rumus yang parsial boleh, yang langsung boleh ya. Kalau mau pakai parsial ya sama aja, nggak apa masalah ya. Sekarang kita mau coba menghitung yang RPB-nya sama dengan seperti biasa. Dibuat kurung dulu, kurungnya 2 kayak tadi. Kurung 2 karena kenapa kok butuh 2? Karena akan kita bagi dengan S ya, standar deviasi. Di sini berarti klik dulu ini, klik ini. X rata-rata yang benar dikurangi dengan X rata-rata total. Kurung tutup kemudian dikali. Dikali kurung buka lagi. Untuk yang P per Q akar ya, 6/4. 6 dibagi 4. Tapi di akar. Ditutup dulu, akar pakai topi. 0,5. Baru dikurung tutup. Kemudian ini dikasih garis miring, garing. Karena apa? Mau dibagi dengan ini, standar deviasi tadi ini. Klik ini ya. Sudah, baru di enter sini. Nah ini. Hasilnya 0,861 ya mahasiswa ya. Hasilnya 0,861. Sama ya, kita bandingkan juga dengan tadi ya, tabel tadi. Tabel tadi, mau industrial.
Wah nih, wifi-nya ada gangguan ya, Harun ya. Iya nggak apa-apa. Nah, mahasiswa ya, Harun gangguan wifi-nya. Ya maklum sudah, nggak bisa di apa-apakan kalau udah gangguan wifi ya. Ini ya, mahasiswa lo ini. Pak sama ya, bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Nah, ini mana ternyata dia menang loh, ya, menang KP kan? Menang sama lo, menang. Cuma di sini dia kalah ya. Tapi di sini dia menang ya. Maka dikatakan di sini soal nomor 10 dikatakan dia valid ya, soal nomor 10. Kalau nomor 1 dia nggak valid. Gitu ya, mahasiswa ya. Nah, kemudian gimana cara melihat valid dan tidak validnya? Tapi secara manual bisa ya. Tapi kalau kita mau membuktikan secara analisis, ya tadi ini pakai poin biserial. Tapi kalau secara manual ini coba antum perhatikan ya. Coba nomor 1 tadi antum lihat ya, yang menjawab benar ya. Yang menjawab benar. Antum lihat yang jawab salah, nomor 1, butir soal 1 jawab salah. D itu skornya 7. Skornya tinggi. Oh, dia penjawabnya salah. C itu skornya 9. Dia jawab benar. Oh, benar enggak apa-apa. Tapi ada ini B yang skornya cuma 4. Dia kok bisa jawab benar? Ya. Dia yang skornya 7, kok dia jawabnya salah? Harusnya kan kalau skornya 7 dia jawabnya harusnya benar. Tapi di sini yang skornya tinggi, anak yang nilai tinggi jawabnya salah. Anak yang nilainya rendah dia jawabannya benar. Nah, ini berarti soalnya nggak beres. Ya. Berarti dikatakan dia soalnya tidak siap, tidak bisa mengukur dengan tepat. Ya. Coba ini nih, coba ini. Yang C, anak yang skornya cuma 3, dia bisa jawab benar. Ya kan? Jadi ini dikatakan dia soalnya nggak valid. Harusnya kalau yang soal valid itu anak yang pandai maka jawabannya benar. Anak yang salah maka dia akan kesulitan. Ya, kita coba bawa ke yang butir soal ke-10 mahasiswa. Antum lihat sini. Yang enggak bisa jawab, antum lihat skornya 3, 4 ya. Dan ini 4, 3, 4. Dia nggak bisa jawab, skor bawah ya. 3, 4 ini. Yang itu yang B sama yang ini, I sama C. Tapi skornya yang di atas 5, di atas 6 ya. 6, ini skor 5 dia nggak jawab. Skor 6, 8, 7, 9 dia bisa jawab ya. 8, 7, 9 ini bisa jawab. Yang skor kecil 3, 4, 5 dia nggak bisa. Nah, berarti soalnya dikatakan valid. Jadi ketika dia skornya tinggi, harusnya dia lebih mampu mengerjakan ketimbang skornya yang besar. Loh, Ustadz itu kan nanti kebetulan, iya nggak apa-apa. Ini kan maksud saya, siswa juga namanya ada nasib, ya. Jadi nilainya bagus, walaupun mungkin belajar pas tidak masalah, tidak masalah. Ini kita tidak ada mempermasalahkan siswanya, ya. Siswanya apakah siswanya itu salah? Tidak. Sama sekali di sini bukan siswa yang disalahkan. Yang kita permasalahkan di sinilah alat tesnya atau instrumen tesnya atau butir-butir pertanyaannya. Ini yang kita permasalahkan. Kalau anaknya tidak dimasalahkan. Ya, anaknya dia menjawab apa adanya, dapat nilai ya sudah selesai. Tetapi yang sedang kita teliti adalah instrumen tes soalnya, ya. Apa ini maksudnya? Soal UTS-nya, soal UAS-nya, soal ulangan hariannya dan lain-lain itu yang sedang kita uji. Kita permasalahkan apakah valid, apakah tidak. Nanti bagi yang soalnya valid dipertahankan. Berarti soal nomor 10 ini nanti dipakai lagi ya untuk adik kelasnya, untuk di kelas berikutnya. Soal nomor 1 jangan dipakai lagi ya. Jadi harus diganti. Ganti apa? Dengan diganti dengan dirubah kalimatnya atau dirubah bobotnya ya, tingkat kesulitannya dibuat lebih sulit atau gimana. Jadi ada upaya untuk memperbaiki supaya dia menjadi nanti valid ya. Gitu ya Mas ya. Jadi inilah contoh dari RPBI ya, poin biserial gitu ya mahasiswa. Ini contohnya. Coba nanti dicoba, antum coba untuk mungkin butir soal ini coba 5 sama 6 dicoba. Besok ya saya tanyakan ya 5 6. Nah, sekarang ini masih ada banyak waktu. Saya akan eh, mengimport untuk rank order ya. Poin biserial apa? Korelasi untuk rank order ya. Terakhir ini nanti kalau berikutnya
setelah rank order mungkin kita akan bahas komparasi. Ya, nanti setelah komparasi kita akan membuat alat instrumen untuk kuesioner ya, karena itu yang sering nanti digunakan ketika antum skripsi. Ya oke, coba saya akan cari dulu. Saya belum nyari ini ya. Untuk yang rank order, coba saya akan cari dulu mahasiswa ya. Sambil mungkin ada yang mau menanyakan ya, saya tidak masalah, tidak keberatan. Saya mau coba ini dulu. Nyari dulu sebentar ya mahasiswa ya. Ke ini saya sebentar, bukan di sini, berarti di bawah ini. Di sini insya Allah. Di bagian ini pendidikan statistik di Excel. Di tata jenjang. Ini nih tata jenjang. Bahasa Indonesianya tata jenjang. Bahasa Inggrisnya rank order ya. Order rank itu kan ranking jenjang ya. Jenjang. Coba ini ada enggak ini? Ada enggak ini? Oh, enggak usah. Ini aja. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini mahasiswa. Yang satu. Oh, tapi rumusnya belum muncul ya. Rumusnya saya belum sajikan. Rumusnya belum saya sajikan. Ya udah enggak apa-apa, nanti saya apa? Saya jelaskan nanti aja ya. Saya jelaskan nanti aja. Sekarang ini aja dulu. Kalau gitu ini nggak usah dipakai dulu ini. Nah, sini aja terus. Apa? Ini apa? Apa ya? Tak tutupnya dulu ya, apanya? Recordnya saya tak presensi.